teman-teman semuanya. Di video kali ini aku mau bahas tentang biaya hidup di China menurut pengalamanku yang sudah hampir 10 tahun tinggal di sana. Dari S1 di Wuhan, S2 di Shanghai, dan kerja di Shanghai. Untuk biaya hidup tentunya setiap orang beda-beda ya, disesuaikan dengan gaya hidupnya masing-masing. Jadi di sini aku cuman kasih tahu aja perkiraan biayanya. Nah, karena aku tuh paling lama tinggalnya di Shanghai dan terakhir tinggalnya di sana, jadi di video ini aku mau fokus bahas tentang Shanghai aja ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari tempat tinggal. Selama sekolah di China, aku itu selalu pilih kamar dari asrama sekolah yang single room. Untuk sekolahku di Shanghai, di Futan, di sana itu biaya asramanya itu 88 RMB per harinya. Jadi kalau misalnya kita kali dalam 1 bulan harganya 2.640 RMB. Untuk sekolah-sekolah lain di Shanghai, aku kurang tahu teman-teman di sana tuh perkiraan harganya sama atau enggak. Jadi buat kalian yang penasaran untuk sekolah lain tuh gimana, kalian bisa langsung cari tahu ke sekolahnya. Setelah lulus kuliah dan masuk ke dunia kerja, tentunya kita harus cari tempat tinggal sendiri ya teman-teman. Nah, kalau untuk tempat tinggal yang lumayan dan bisa untuk 2 orang, misalnya untuk aku dan Kunio, itu bisa pilih yang harganya antara 5.000 sampai 10.000 RMB. Di sini kita anggap aja tengah-tengahnya ya teman-teman, misalnya 7.500 RMB. Nah, jadi kalau dihitung per orangnya itu 3.750 RMB per bulan. Oke, berikutnya yang kedua kita bahas tentang biaya transportasi umum. Pertama kita bahas dari bus. Jadi bus di Shanghai itu harganya 2 RMB per sekali naik teman-teman. Dan ada juga tempat yang misalnya agak jauh dari pusat kota, itu ada yang harganya 1 RMB per sekali naik. Jadi jaraknya mau deket, mau jauh, bayarnya tuh cuman sekali aja waktu kita masuk ke busnya. Yang kedua yaitu MRT. MRT di Shanghai itu dimulai dari 3 RMB teman-teman. Dan menurut pengalamanku selama di sana, biasanya kalau misalnya pergi ke tempat yang jauh itu aku cuman pernah sampai yang sekali jalan 7 RMB. Yang ketiga yaitu taksi. Taksi di Shanghai itu harganya mulai dari 14 RMB di 3 km pertama teman-teman. Tapi kalau misalnya kita naiknya tuh di antara jam 11 malam sampai jam 5 pagi, itu harganya dimulai dari 16 RMB. Oke, berikutnya kita bahas tentang biaya makan di luar. Untuk makan di kantin sekolah, aku tuh biasanya sekali makan habis sekitar 10 RMB teman-teman. Untuk makan di restoran yang pada umumnya itu bisa habis antara 20 sampai 50 RMB. Untuk restoran yang mewah-mewah di Shanghai, misalnya bisa ada view depannya, nah itu harganya bisa sampai ratusan RMB. Berikutnya yang keempat kita bahas tentang biaya hiburan. Untuk hiburan aku ambil contoh kalau misalnya kita mau nonton bioskop. Nah, nonton bioskop di China ini agak beda teman-teman dari yang di Indonesia. Kalau yang di China itu misalnya kita beli di hari yang beda, di jam yang beda, terus film yang beda, harganya tuh beda-beda semua teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen nonton di bioskop yang mewah seperti di vlogku yang ini, itu harganya dari 65 RMB sampai 75 RMB. Sedangkan kalau misalnya kita mau nonton di bioskop yang bagus tapi level mallnya tuh menengah ke atas, harganya antara 45 sampai 60 RMB. Dan untuk bioskop yang lebih murah tapi belum tentu jelek ya teman-teman, itu harganya bisa dari 20 sampai 30 RMB. Berikutnya yang kelima, kita bahas tentang biaya paket internet. Untuk paket internet dari provider yang aku pilih, dulu aku pilih yang untuk paket internetan 5G dengan kuotanya tuh 20 GB, itu harganya 1 bulan 88 RMB. Tapi setelah aku cek lagi, paket yang lama ini udah nggak ada teman-teman. Adanya tuh dimulai dari 30 GB per bulannya dengan harga 128 RMB.
Nah, selain paket internet, di sini aku mau sekalian bahas tentang VPN di China supaya kalian bisa main WA, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Di sini itu aku pakai VPN-nya yang paling stabil dan bisa dipakai di China. Harganya 1 bulan itu 15 US dollar. Sampai sini mungkin kalian bingung. Jadi biaya hidup di Shanghai itu berapa ya per bulannya? Pertama dari biaya waktu masih di sekolah, itu di luar uang sekolah, di luar uang belanja, dan di luar uang untuk senang-senang. Uang 3.000 RMB itu cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan makan enak selama weekend. Jadi waktu masih sekolah, misalnya uang untuk jajan sehari-hari 3.000. Terus uang asramanya 2.640. Belum termasuk uang sekolah, uang belanja, dan uang untuk senang-senang lainnya. Itu setidaknya kita perlu 5.640 RMB per bulan. Setelah lulus dan kerja di sana, kita anggap aja biaya hidupnya masih sama ya, 3.000 RMB untuk kehidupan sehari-hari. Jadi dari 3.000 RMB ditambah uang apartemen 3.750, totalnya setidaknya itu kita perlu 6.750 RMB per bulan. Nah, selain biaya di Shanghai-nya itu sendiri, kita juga harus ingat teman-teman buat yang mau sekolah atau kerja di sana, kan kita pasti ada sekali waktu pulang ke Indonesia kan untuk liburan atau ketemu keluarga. Dan untuk aku dari Shanghai ke Surabaya, misalnya naik Garuda, naik SQ, atau naik Cathay, itu biasanya kira-kira sekitar 5.000 RMB untuk satu kali PP. Oke teman-teman, jadi itu dia kira-kira biaya hidup di Shanghai. Karena Shanghai itu salah satu kota first tier di China selain Beijing, Guangzhou, dan Shenzhen. Jadi biaya hidupnya di sana itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Semoga aja video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian selama ini tentang Shanghai. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!